Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syiar Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saya memberi judul pagi hari ini mengenai kerukunan, atau dalam bahasa asli katakan walikus atau unity. Puji Tuhan, kita tahu bersama bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, bahwa keinginan kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, bahwa kita hidup supaya hidup dalam kebahagiaan. Sehingga kita belajar kepada Mazmur, saudara. Daud katakan kalau kita mau hidup rukun di dalam Tuhan, pertama dia katakan bahwa kita harus menjaga hati kita. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita, maka biasanya kadangkala terjadi masalah, terjadi cekcok, sehingga ketika sudah tidak rukun, maka masalah itu datang, maka dosa akan berkuasai atas hidup kita. Kalau kita lihat juga dalam Yakobus, saudara, untuk kita menjaga kerukunan kita, kita harus menjaga mulut, karena mulut ini firman Tuhan katakan bagaikan api yang bisa menghanguskan, dan bagaikan juga racun bisa mematikan orang. Sehingga banyak orang-orang yang terluka, banyak orang-orang yang mengalami sakit ketika seseorang itu terluka, maka dampaknya bisa akan kecewa, dia putus asa, dia kecewa, bahkan ada yang bisa membunuh diri karena kata-kata orang itu. Oleh sebab itu, orang berhikmat itu harus punya kata-kata yang lemah lembut, ada protesnya, ada. Kalau kita kata-kata kita lemah lembut, saudara, menyenangkan hati orang. Tetapi ketika kata-kata kita menyakiti akan hati orang, maka orang itu akan terluka, saudara. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman anak-anak Tuhan, orang percaya, ketika hanya sesuatu kata yang dia simpan sehingga termakan dalam hidupnya, sehingga itu menjadi satu penyakit di dalam kehidupan orang itu, sehingga orang itu terluka, sakit, bahkan sampai meninggal. Dan ketiga, saudara, untuk kita mau hidup rukun, kita harus menjaga pikiran kita, sehingga ketika kita berpikir yang baik, berpikir yang positif, maka itu akan terjadi. Orang-orang sukses, saudara, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hidup bahagia, orang-orang yang hidup diberkati oleh Tuhan, ketika dia menjaga pikirannya, harus berpikir yang baik. Oleh sebab itu, kenapa Raja Daud katakan bahwa ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, kita hidup rukun di kaki Tuhan, maka Raja Daud, saudara, menggambarkan begitu indah, saudara. Kita bagaikan kita akan melihat satu flower atau kembang begitu mekar, indah, apalagi kembang-kembang yang kita lihat di taman-taman yang ada, saudara, berwarna-warni sehingga menyegarkan, saudara, pikiran kita. Itu lambang ketika kita hidup rukun di dalam Tuhan. Dan Alkitab menggambarkan bahwa ketika kita hidup rukun di hadapan Tuhan, maka kita bagaikan minyak yang baru, saudara. Minyak yang baru, bukan minyak yang lama. Kalau biasanya orang memakai minyak yang lama, atau kita melihat ibu-ibu yang
dalam rumah tangga ketika dia masak, saudara, minyaknya itu tidak sehat lagi, bisa kolesterol. Dalam mesin juga, saudara, mesin motor, mobil ketika ya mungkin sudah lewat, saudara, masa untuk diganti tetapi belum diganti, akhirnya harus jebol mesinnya, rusak mesinnya. Karena apa? Sudah saatnya mesin itu, oli itu harus diganti. Itu menggambarkan bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, saudara, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita harus menjadi saksi kepada orang lain. Seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 133, kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan katakan seperti embun yang ada di Gunung Hermon. Kita tahu bahwa Gunung Hermon itu gunung yang paling tertinggi di Israel, saudara. Ini menggambarkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Ketika kita sudah menjadi pelayan, sudah menjadi orang percaya, kita harus menjadi berkat. Kita harus memberkati orang lain, saudara, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bahwa ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, kita rukun, maka firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 133 ayat 3 dikatakan berkat itu akan diperintahkan, saudara. Dalam bahasa Inggris katakan di komando, saudara. Ini pakai bahasa biasanya kalau militer, polisi, tentara, kalau melaksanakan tugas sesuatu, saudara, ada pimpinannya, saudara, akan diperintahkan di mana anak buah atau satu batalion atau satu kelompok untuk menugaskan secara serentak, secara cepat untuk tugas yang diberikan oleh komandannya, saudara. Nah, ini suatu gambaran, saudara, gereja Tuhan atau anak Tuhan, orang percaya, ketika kita duduk diam atau rukun, saudara, di hadapan Tuhan. Banyak, saudara, orang kehilangan berkat cuma masalah kecil sehingga menjadi masalah besar, saudara. Sehingga sudah tidak ada damai lagi, sudah tidak ada ketenangan lagi. Karena apa? Karena cuma masalah kecil, saudara. Padahal firman Tuhan katakan kalau kita ingin memperoleh hidup bahagia, hidup tenang, hidup menjadi berkat, hidup menjadi saksi kepada orang lain, hidup yang diberkati oleh Tuhan, kita harus hidup rukun, saudara. Kita harus hidup rukun, saudara. Ketika kita hidup rukun, maka kita ada ketenangan, kita ada kebahagiaan. Tetapi ketika kita tidak rukun, saudara, sekalipun, saudara, kita dikelilingi dengan emas yang ada, dolar yang ada, mungkin fasilitas yang begitu lengkap, tetapi kalau kita tidak ada kerukunan, kita tidak ada kebahagiaan dalam hidup kita, maka orang boleh katakan nothing. Semua sia-sia, semua menjadi sampah, semua tidak berarti, saudara. Kita hanya melihat dan melihat, kita tidak menikmati, saudara. Karena apa? Kita sudah kehilangan kemuliaan, kita sudah kehilangan damai sejahtera. Tidak ada ketenangan lagi, semua tidak berarti, semua pasti nihil, saudara. Orang Belanda bilang nihil, semua tidak berarti, saudara. Oleh sebab itu, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga mulutmu, supaya hidup rukun, hidup bahagia, hidup ketenangan ada dalam hidupmu. Kita harus ada self controlnya, menjaga diri. Ketika kita menjaga diri, perkataan kita, mulut kita, hati kita, pikiran kita jaga baik-baik. Karena kita masih daging adanya, masih ada emosionalnya. Oleh sebab itu kita menjaga semua. Kalau kita banyak duduk diam di kaki Tuhan, kita banyak berdoa, kita banyak menyelidiki firman Tuhan, kita banyak beribadah kepada Tuhan, maka semuanya itu akan terjaga. Kita akan merasakan ketika berkat Tuhan percayakan buat kita, kita benar-benar menikmati semuanya. Karena banyak orang di luar sana, kekayaannya begitu banyak, fasilitas itu begitu lengkap, tetapi sudah tidak berarti, saudara. Tidak ada kerukunan lagi, sudah tidak ada kebahagiaan lagi.
karena masalah mulut, karena masalah pikiran, karena masalah hati. Oleh sebab itu, biarlah suatu berkat yang Tuhan percayakan buat kita. Kita belum ada kata terlambat untuk kita hidup bahagia, untuk kita hidup menjadi berkat, untuk kita hidup menyenangkan orang lain, menyenangkan untuk semua orang. Sehingga ketika kita hidup, saudara, kita benar-benar menjadi berkat buat banyak orang lain. Saya kira bahwa satu keinginan semua orang, saudara, ketika dia hidup, dia ingin menjadi berkat, saudara. Ketika dia mati nanti, ada nama baik, saudara, yang dia bawa sampai anak cucunya, opanya seperti itu, omanya seperti ini waktu dia hidup, sama seperti kamu. Jangan, saudara, opa kamu seperti itu, oma kamu seperti itu, tetapi sifat kamu seperti itu, saudara. Kita mau belajar melalui firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan kalau kita duduk diam di kaki Tuhan, maka begitu indah. Ketika kita duduk diam, kita digambarkan seperti minyak yang baru, saudara. Yang benar-benar minyak yang baru itu bagaikan, saudara, sesuatu yang kita kerjakan itu akan menjadi mulus, itu akan menjadi licin, itu akan menjadi mudah untuk kita mengerjakan, saudara. Bagaikan, saudara, pisau. Orang Manado bilang pisau, ya, tetapi pisau ketika itu tidak diasah, saudara, maka tenaga itu kan banyak akan keluar. Tetapi ketika pisau itu diasah, maka memudahkan untuk kita memotong rumput atau sesuatu benda untuk mudah untuk dikerjakan, saudara. Begitulah, saudara, untuk kita hidup rukun, maka kita akan melihat dampak efektif yang positif yang kita terima, saudara. Kadang-kala orang melihat, kok kenapa satu kebahagiaan itu sulit untuk dipertahankan, saudara. Sebenarnya kita harus hanya 3 hal. Kita harus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga mulut kita, dan kita harus diselimuti dengan self control. Self control, ada penguasaan diri. Sehingga ketika kita ada penguasaan diri, kita akan terjaga dari hal-hal yang negatif, terjaga dari hal-hal yang buruk, saudara, karena kita bisa menguasai diri kita. Ketika kita menguasai diri, maka kita akan hidup ketenangan, hidup dalam kebahagiaan, hidup happy, enjoy, saudara. Karena apa? Karena kita menjaga hati kita, karena kita menjaga pikiran kita, karena kita menjaga mulut kita. Karena Tuhan katakan ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, rukun, maka berkat itu akan diperintahkan. Tetapi ketika kita tidak rukun, maka segala kutuk, segala malapetaka, segala kegagalan itu akan menimpa dalam hidup kita. Kita tidak ada hopeless, tidak ada pengharapan dalam hidup kita. Tetapi yang selalu hopeless, saudara, tidak punya pengharapan. Karena apa? Karena hati sudah rusak, karena mulut kita racun, saudara, karena pikiran kita racun, sehingga mengakibatkan kita tidak ada kebahagiaan, kita tidak ada ketenangan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kita harus hidup rukun di hadapan Tuhan, sehingga berkat itu akan diperintahkan dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi berkat buat orang lain, buat keluarga, buat banyak orang, saudara. Sehingga ketika kita dead, ketika kita menutup buku nanti, ketika kita meninggal nanti, kita sudah membawa nama yang baik, saudara. Menjadi berkat, anak-anak kita akan kita tinggalkan suatu warisan yang luar biasa. Ketika kita, selama kita hidup di dunia ini, kita bisa memberkati orang lain. Itu yang paling penting bagi manusia, bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan. Apa artinya sebenarnya kita memiliki dunia ini, memiliki isi dunia ini, harta kekayaan, tetapi ketika kita, orang Manado katakan pelit, koncudu. Tetapi ketika kita hidup dalam kebahagiaan, hidup dan diberkati oleh Tuhan, kita ada gratios, kita ada
suka memberi, sosial, menjadi donatur, saudara. Itu yang paling happy, paling bahagia hidup ini ketika kita memberi. Maka di situ kunci kita akan mendapat satu kebahagiaan di dalam hidup kita. Thank you, God bless you forever. Firman Tuhan sampai di sini. Kita ketemu di next week untuk minggu depan lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus.